Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Kurniawan, NIM 123490031, mata kuliah Praktikum SDM. Di sini saya akan menjelaskan terkait eh, apa sensor yang kalian program dan kemudian cara kerjanya. Kemudian lalu dari sensor dan aktuator tersebut dijelaskan dalam aplikasi nyata dan kemudian penggunaan sensor dan aktuator tersebut. Nah, baik. Di sini pertama saya menggunakan sensor proximity. Nah, sebelum saya masuk ke dalam sensor proximity ini, saya akan menjelaskan sensor proximity ini adalah semacam sensor elektronik yang mampu mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya tanpa adanya sentuhan fisik. Nah, jadi di sini kita dapat dikatakan bahwasannya sensor proximity ini adalah perangkat yang dapat mengubah informasi tentang gerakan atau keberadaan objek menjadi sinyal listrik. Nah, kemudian di sini untuk uh, proximity ini sendiri itu kita menggunakan bagian-bagian yang bergerak ataupun bagian mekanik untuk mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya. Nah, kemudian untuk elektromagnetiknya sendiri, kita itu menggunakan sinar radiasi elektromagnetik untuk mengetahui apakah ada objek di sekitarnya ataupun benda sekitarnya. Nah, itu. Kemudian untuk proximity ini dilengkapi beberapa fitur pengaturan nominal. Nah, kayak pelaporan tuh jarak objek yang dideteksi. Nah, kemudian untuk proximity ini, untuk sensor jaraknya ini, untuk sensor ini perangkat yang sangat berguna apabila sensor ini digunakan di tempat yang sangat berbahaya. Tapi sering kali dengan perkembangan teknologi ini, proximity sensor ini kayak telah banyak digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, bahkan sensor proximity ini untuk jarak ini sudah diaplikasikan pada hampir semua jenis ponsel pintar kayak seperti smartphone pada zaman saat ini juga. Nah, untuk sensor proximity ini sendiri ini memiliki empat sensor proximity yang dimana fungsinya itu berbeda. Yang pertama itu induktif proximity sensor. Nah, ini itu lebih ke sensor jarak induktif ya. Kenapa jarak induktif? Karena sensor jarak yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam, baik logam jenis ferros maupun logam jenis non ferros. Nah, untuk sensor proximity ini, sensor proximity induktif ini lebih untuk mendeteksi keberadaan logam. Nah, kemudian untuk kedua itu sensor proximity kapasitif. Nah, sensor jarak kapasitif. Nah, di sini itu untuk mendeteksi gerakan seperti kayak komposisi kimia, tingkat dan komposisi cairan maupun tekanan. Kayak contohnya kayak tekanan air ataupun semacam benda yang berjalan. Nah, itu mungkin bisa untuk digunakan untuk sensor proximity kapasitif. Nah, kemudian yang ketiga itu ada ultrasonic proximity sensor, yang dimana di sini sensor jarak ultrasonik. Nah, di sini untuk sensor proximity atau lebih dikenal itu sensor ultrasonik. Di sini ini sebenarnya hampir mirip radar ataupun sonar itu untuk menghasilkan gelombang frekuensi tinggi untuk menganalisis gema yang diterima setelah terpantul dari objek yang mendekatinya. Nah, untuk sensor ultrasonik ini sendiri itu dia terdeteksi apabila semisal contoh dari codingan atau program kita itu untuk memprogram suatu benda ketika jarak 50 meter benda melintas, itu untuk sensor proximity itu akan membaca, akan mendeteksi gitu. Nah, kemudian untuk photoelectric proximity sensor ini kayak sensor jarak fotolistrik. Nah, dimana ini menggunakan elemen peka cahaya ataupun untuk mendeteksi objek. Nah, gitu. Jadi di sini sumbernya tuh lebih ke cahaya.
ataupun untuk disebut tuh emitor ataupun penerima receiver gitu. Di sini saya akan memberikan gambarnya. Oke. Nah, jadi seperti ini untuk sensor proximity sendiri, yang dimana di sini kita di depan nih, ini untuk sensor proximity yang optikal. Nah, jadi di ujung sini nanti itu kayak seperti ada kaca, yang dimana kaca ini kayak sebuah kamera untuk mendeteksi suatu alat untuk melintas ataupun suatu cahaya yang bergerak ataupun objek yang cahaya bergerak. Nah, ini untuk sensor proximity yang kapasitif, yang untuk sebuah tekanan air ataupun benda-benda ya benda yang non logam. Nah, kemudian ini untuk sensor ultrasonik, dan ini untuk sensor proximity induktif. Nah, untuk sensor proximity induktif ini mungkin lebih sering dipakai di dunia industri ya, karena yang dimana itu untuk mendeteksi sebuah logam ataupun apa itu bisa memakai sensor proximity induktif. Nah, dan di sini saya memakai aktuator di mana itu stepper. Saya akan menjelaskan stepper motor terlebih dahulu. Nah, baik. Sebelumnya untuk motor stepper ini sendiri itu adalah itu apa sih sebenarnya? Nah, stepper motor ini jenis motor yang didapatkan untuk menghasilkan putaran secara diskret. Nah, untuk membuat motor stepper ini menjadi kemudian gimana ya, bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Nah, untuk motor stepper ini terdiri dari rotor yang dimana bagian yang berputarnya dan stator yang bagian yang diamnya. Nah, kemudian untuk rotor ini sendiri biasanya tuh terdiri dari satu set gigi ataupun tumpukan gigi yang disusun secara spiral ataupun helix. Nah, kemudian untuk statornya sendiri ini memiliki beberapa kumpulan komponen koil. Nah, yang dipasangkan secara strategis untuk menciptakan medan magnet yang berbeda. Nah, ketika arus listrik ini diberikan ke koil-koil pada stator, nah maka akan terbentuklah pada medan magnet. Nah, gimana rotor yang akan memiliki sifat magnetik akan tertarik ataupun ditolak oleh medan magnet ini yang akan menyebabkan gerakan tertentu gitu. Nah, ini untuk jenis-jenis motor stepper. Nah, ini untuk motor stepper unipolar. Nah, apa sih sebenarnya motor stepper unipolar ini? Terdiri dari dua komponen koil per fasenya. Nah, arus ini mengalir hanya satu arah dalam setiap koil. Jadi untuk membuat polaritasnya tuh nggak akan berubah gitu. Jadi motor steppernya tuh lebih mudah lah untuk diimplementasikan. Cuman untuk motor stepper unipolar ini kurang efisien jika dibandingkan dengan motor stepper yang bipolar gitu. Karena kenapa? Kalaupun kita memakai motor stepper bipolar, karena di sini itu dia mengalir ke koilnya itu dalam dua arah sehingga polaritasnya tuh berubah-berubah. Tetapi motor stepper bipolar ini biasanya lebih efisien dan memiliki torsinya tuh lebih tinggi daripada motor stepper yang unipolar gitu. Oke. Nah, jadi ini ada dua perbedaan untuk stepper motor, yaitu motor stepper unipolar dan motor stepper bipolar. Oke, next saya akan memperlihatkan bagian gambarnya. Sini bisa aja sih. Nah, jadi ini untuk gambar motor stepper unipolarnya. Jadi dia bentuknya tuh seperti lingkaran kecil yang dimana nih dia tidak ada kotakannya. Nah, tetapi kalaupun untuk motor stepper yang bipolar, dia
dia untuk bentuknya kotak. Nah, tetapi di dalamnya itu kayak ada semacam lingkaran yang dimana lingkaran ini untuk koilnya itu, koil ataupun untuk polaritasnya gitu. Jadi torsi buat torsinya gitu. Nah, mungkin seperti ini. Oke, cukup penjelasan dari saya terkait eh, sensor dan actuator yang dapat digunakan ataupun digunakan di dunia nyata dalam project saya sendiri. Sekian, apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.